Selagi dia menjalankan kudanya dengan hati-hati di dalam hutan, tiba-tiba, dia mendengar suara hiruk-pikuk disertai teriakan-teriakan ketakutan dari beberapa orang yang datangnya dari dalam hutan besar di depan. Tianxin cepat-cepat menggerakkan kudanya meloncat ke depan dan membalap ke dalam hutan itu, ke arah datangnya suara. Dia menghentikan kudanya dan meloncat turun, menalikan kendali kudanya pada batang pohon. Kemudian Tianxin berlari menuju ke tempat di mana dia melihat ada 5 orang sedang berteriak-teriak dan mengepung sebuah lubang jebakan di dalam tanah, di tengah-tengah hutan itu. Mereka tentu pemburu-pemburu yang sudah berhasil menjebak seekor binatang buas. Dia mendengar geraman-geraman yang menggetarkan tanah yang diinjaknya, dan secara diam-diam dia terkejut sekali. Tentu binatang yang amat kuat dan mengerikan yang telah terjebak itu, pikirnya. Suaranya bukan seperti harimau, melainkan lebih mirip suara beruang. Akan tetapi yang telah tertangkap itu tentunya seekor beruang yang besar sekali. Dia hanya mengintai dan kemudian melihat betapa kelima orang itu mempergunakan tombak-tombak mereka untuk menusuk-nusuk ke dalam lubang. Akan tetapi jelas nampak bahwa mereka itu takut-takut dan seringkali meloncat mundur sambil berteriak kaget dan ketakutan. Dan Tianxin melihat betapa ada 2 batang tombak yang patah-patah setelah dipakai menusuk ke dalam lubang. Dia terkejut, binatang itu tentu kuat bukan main, pikirnya. Dan melihat betapa sebatang tombak dapat dipakai menyerang ke dalam lubang, dia dapat menduga bahwa lubang itu tidak terlalu dalam, dan amatlah berbahaya kalau binatang itu dapat meloncat keluar. Cepatlah, kami hampir kewalahan. Tiba-tiba seorang di antara mereka berteriak sambil menoleh ke belakang. Tianxin memandang dan baru dia tahu bahwa jauh dari situ ada 5 orang lain yang sedang sibuk memperdalam sebuah lubang jebakan lain. Lubang ini sudah cukup dalam, karena 5 orang itu tak nampak lagi berada di dalam lubang, dan hanya nampak galian-galian yang dilempar-lemparkan keluar lubang. Apa yang mereka kehendaki dengan lubang baru itu? Namun, melihat betapa 5 orang itu agaknya mencegah binatang yang terjebak keluar dari lubang yang pertama, Tianxin dapat menduga bahwa tentu mereka itu membuat lubang lain yang lebih dalam ini untuk berusaha menjebak binatang yang buas itu ke dalam lubang kedua ini. Dan tentu saja caranya dengan memancing binatang itu mengejar mereka. Suatu perbuatan yang amat berani dan berbahaya. Dan dugaannya memang benar. Kini 5 orang penggali lubang baru itu sudah naik, dan cepat menutupi lubang itu dengan kayu dan daun-daun. Kemudian mereka membantu 5 orang teman mereka untuk menggoda binatang itu yang menjadi semakin marah. Kita mulai sekarang, kata salah seorang di antara mereka yang agaknya menjadi kepala kelompok pemburu itu. Kalian cepat berdiri di seberang lubang dan menggodanya, untuk memancingnya agar mengejar, biar aku sendiri yang menahannya. Tapi, berbahaya sekali untukmu, Toako. Tidak, aku dapat lari lantas naik ke pohon itu, kata si pemimpin yang tubuhnya besar ini sambil menunjuk ke arah sebatang pohon besar tak jauh dari lubang jebakan itu. Setelah menerima perintah, 9 orang itu segera meninggalkan lubang, berlari-larian dengan cepat mengelilingi jebakan batu, lantas berdiri di seberang jebakan baru ini sambil mengacung-acungkan tombak mereka. Sekarang si pemimpin sendiri saja, menggunakan sebatang tombak mencegah keluarnya binatang dari dalam lubang jebakan sebelum para pembantunya tiba di seberang jebakan. Toako, pergilah, larilah, teriak mereka dengan khawatir. Pemimpin rombongan pemburu yang bertubuh tinggi besar itu mempergunakan sebatang tombak yang bergagang besi, panjang dan berat, dan dengan tombak itu dia memukul ke bawah untuk mencegah binatang itu yang agaknya hendak merangkak keluar dari dalam lubang. Akan tetapi, tiba-tiba tombak yang dipukulkan itu telah tertangkap oleh binatang itu hingga terjadi tarik-menarik dan pada saat itulah para pembantunya berteriak-teriak menyuruhnya lari. Kepala pemburu ini mengenal bahaya, akan tetapi tiba-tiba saja tombak itu didorong dengan kuat dari bawah dan ujung tombak, yaitu gagangnya yang tumpul, menghantam dadanya. Duk, pemburu ini terpental dan terjatuh, napasnya agak terengah-engah, dan dia menggunakan kedua tangan memegang dan mencengkeram ke arah dadanya yang terasa nyeri sekali. Dan dia pun tahu akan bahaya, cepat dia merangkak dan mencoba untuk bangun. Walaupun gerakannya kaku karena dadanya nyeri,
namun dia dapat juga bangkit dan mencoba untuk lari ke arah pohon. Akan tetapi pada saat itu pula terdengar gerengan dahsyat, dan seekor binatang yang besar sekali telah melompat keluar dari dalam lubang jebakan. Tianxin terkejut bukan main, melihat seekor orang hutan yang besar dan kelihatan amat kuat itu. Seekor orang hutan yang amat marah, hingga nampak moncongnya meringis dan memperlihatkan giginya yang bertaring mengerikan. Kedua lengannya panjang sekali dan penuh dengan bulu yang kasar. Jarang Tianxin bertemu orang hutan sebesar ini, dan biarpun di sekitar lembah naga terdapat orang hutan yang besar, akan tetapi tidak sebesar ini. Dia dapat menduga bahwa bulu-bulu kasar tebal itu melindungi tubuh si orang hutan, membuatnya kebal terhadap senjata tajam. Kini orang hutan itu lari mengejar si kepala pemburu. Tianxin merasa terkejut dan juga menyesal akan kebodohan kepala pemburu itu. Mana mungkin lari ke pohon terhadap seekor orang hutan? Tentu tadinya kepala pemburu itu mengandalkan tombaknya, dan agaknya berpikir bahwa dari atas pohon dia akan dapat mencegah orang hutan itu naik mengejarnya dengan menusuk-nusukkan tombak. Betapa bodohnya! Kini, ketika melihat gerakan orang hutan itu serta melihat larinya si kepala pemburu, dia tahu bahwa sebelum sampai di pohon, orang itu tentu akan tersusul dan akan mengalami kematian yang mengerikan. Melihat ini, timbul semangat pendekar dalam batin Tianxin. Dia pun lalu meloncat dan dengan beberapa loncatan saja, dia sudah dapat menghadang orang hutan itu, memotong pengejarannya terhadap si kepala pemburu. Wajah semua pemburu sudah pucat, melihat kepala mereka tadi dikejar dan hampir saja terpegang oleh binatang buas itu, dan kini, melihat munculnya seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan yang berdiri dengan tenangnya menghadapi binatang itu, mereka semua merasa terkejut, terheran dan juga khawatir sekali. Sementara itu, si kepala pemburu sudah meloncat dan merayap ke atas pohon dengan muka pucat, dan keringat dingin membasahi seluruh mukanya. Ketika dia sudah berada di atas cabang pohon dan menengok, dia pun melihat pemuda itu dan dia lalu memandang dengan mata terbelalak. Sedangkan para pemburu lainnya, dengan hati ngeri membayangkan betapa orang hutan itu akan membunuh pemuda itu, maka mereka pun berteriak-teriak, "Orang muda, lekas lari ke sini cepat!" Akan tetapi, betapa heran hati mereka karena melihat pemuda itu tersenyum saja sambil memandang kepada orang hutan yang marah itu dengan sikap tenang. Orang hutan ini agaknya juga merasa heran. Semua orang yang bertemu dengan dia tentu melarikan diri atau langsung menyerangnya. Akan tetapi orang ini hanya berdiri tenang saja. Ketika bertemu pandang, binatang ini menggeram lantas mengalihkan pandang matanya. Tak tahan dia menatap mata yang mencorong itu terlampau lama. Kemudian, binatang ini menggereng dan meloncat ke depan, menyerang dengan gerakan yang amat cepatnya. Binatang itu besar sekali, tentu ada 1,5 orang beratnya, dan gerakannya begitu cepat, sehingga jaranglah ada orang yang dapat menyelamatkan diri dari serangannya itu. 10 orang pemburu itu pun menahan napas dan memandang penuh kengerian, sebab mereka sudah membayangkan betapa tubuh pemuda yang tidak seberapa besar itu akan terkoyak-koyak oleh 2 lengan yang berbulu, panjang dan amat kuat itu. Tianxin juga maklum akan kuatnya binatang ini, maka dia langsung mengelak dengan loncatan ke kiri. Binatang itu menggereng, agaknya merasa heran dan semakin marah, melihat betapa manusia ini sanggup menghindarkan diri dari terkamannya. Maka sambil melempar tubuh ke kiri, dan dengan gerakan refleks yang sangat cepat, seolah-olah masih merupakan rangkaian dari serangannya yang pertama tadi, dia menubruk lagi. Serangan kedua ini lebih cepat daripada tadi, kecepatan yang tak mungkin bisa dikuasai oleh manusia, kecepatan yang bersifat alamiah karena kehidupan binatang ini yang selalu memaksanya berloncatan dari dahan ke dahan, kembali sudah meloncat untuk mengelak. Akan tetapi dia masih kalah cepat, dan sebuah lengan panjang berbulu tahu-tahu telah menyentuh pundaknya, dan jika sampai jari-jari tangan yang kuat itu berhasil mencengkeram pundaknya, tentu setidaknya dia akan terluka. Maka Tianxin segera mengerahkan tenaga sambil memutar lengannya menangkis, sedangkan tangan kirinya membalas dengan sebuah hantaman keras ke arah perut binatang itu. Tangkisannya itu bertemu dengan lengan yang sangat kuatnya,
namun cukup membuat rekaman tangan ke arah pundaknya itu meleset, dan pukulannya bertemu dengan perut yang seperti penuh dengan angin sehingga kuat bukan main. Orang hutan itu terjengkang, akan tetapi agaknya sama sekali tak merasa nyeri, dan cepat binatang itu sudah meloncat lagi, menyerang lagi dengan kedua lengannya yang panjang. Sekarang dia marah bukan main. Lantas kedua lengan panjang itu menyerang bertubi-tubi dengan gerakan yang lucu dan tidak karuan. Namun amat dahsyat, mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi besar bertaring, kadang-kadang mendesis-desis dengan air liur muncrat, dan kadang-kadang dari lehernya keluar suara menggereng yang seakan-akan menggetarkan tanah dan pohon-pohon di sekitar tempat itu. Semua serangan yang amat ganas itu dihadapi dengan tenang oleh Tianxin. Pemuda ini maklum bahwa binatang itu hanya mempunyai kecepatan dan kekuatan alamiah saja, akan tetapi tidak memiliki akal untuk berkelahi dengan baik. Maka, mudah baginya untuk mempermainkan binatang itu dan bila mana dia menghendaki, tidak sukar baginya untuk membunuhnya dengan menyerang bagian-bagian yang lemah dari binatang itu. 2 kali dia memukul dan menendang hingga membuat orang hutan itu terjengkang dan bergulingan. Akan tetapi binatang itu mempunyai kekebalan yang luar biasa, telah bangkit lagi dan menyerang lebih ganas. 10 orang yang tadinya merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan Tianxin, sekarang memandang bengong saking herannya menyaksikan keadaan yang tak pernah mereka duga. Keadaan itu malah sebaliknya. Pemuda itu mampu mempermainkan orang hutan yang telah membuat kewalahan dan ketakutan tadi. Dan mengertilah mereka bahwa pemuda itu adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi. Tai Hiap, harap jangan bunuh dia. Kami hendak menangkapnya hidup-hidup. Kalau dia mati, kami tentu tak akan diampuni. Mendengar seruan orang-orang itu, Tianxin cepat menahan tangannya yang sudah siap merobohkan orang hutan itu. Tusukan dengan jari tangan pada matanya, atau tendangan di antara selangkang kakinya, atau pukulan tangan miring pada tengkuknya, tentu akan merobohkan binatang ini. Akan tetapi seruan orang-orang itu membuatnya terheran, apalagi kalimat terakhir itu. Kalau binatang itu mati, maka mereka takkan diampuni. Apa artinya seruan itu? Tianxin merasa penasaran, akan tetapi dia pun menghentikan niatnya merobohkan orang hutan ini. Dia kemudian teringat akan lubang jebakan yang baru saja digali mereka itu, maka kini dia menghadapi amukan orang hutan itu sambil mundur sampai tiba di pinggir perangkap baru yang tertutup ranting dan daun-daun. Orang hutan yang sudah beberapa kali terkena pukulan serta tendangan itu marah sekali, dan terus menerjang secara dahsyat. Tianxin mengelak dengan loncatan ke kiri, dan pada waktu tubuh orang hutan itu menyambar lewat, dia memberi dorongan dengan tendangan kaki pada pinggul binatang itu. Binatang itu terdorong ke depan, lantas tanpa dapat dihindarkan lagi dia terjatuh ke atas ranting dan daun penutup perangkap. Dia mengeluarkan gerengan kaget dan marah, juga ketakutan ketika tubuhnya terpelanting dan terjerumus ke dalam lubang. Binatang itu lalu berteriak-teriak, berusaha meloncat, akan tetapi tidak mungkin dia dapat keluar dari dalam lubang. Tianxin mengebut-ngebutkan pakaiannya untuk membersihkannya dari debu. 10 orang itu datang berlari, dan setelah mereka menjenguk ke dalam lubang perangkap, dan melihat orang hutan itu marah-marah dan tak berdaya di dalam lubang, mereka kemudian menghadapi Tianxin. Laki-laki tinggi besar itu dengan sikap hormat lalu menjura kepada pemuda ini, dengan pandang mata penuh kekaguman. Tai Hiap telah menyelamatkan bukan hanya nyawa saya yang tadi terancam, akan tetapi juga nyawa kami semua. Apabila tidak ada Tai Hiap yang gagah perkasa, tentu nasib kami akan sama dengan nasib seorang kawan kami yang berada di lubang jebakan itu. Dia menuding ke arah perangkap pertama sambil menarik napas panjang. Tianxin lalu menengok ke arah lubang itu. Jadi ada teman kalian yang sudah menjadi korban? Dia menghampiri dan menjenguk ke dalam. Benar saja, di dasar lubang itu nampak tubuh seorang laki-laki yang sudah tak karuan bentuknya, sudah dikoyak-koyak, bahkan sebuah lengan telah terlepas dari pundaknya. Apakah yang telah terjadi? Siapakah kalian ini yang tidak mau membunuh orang hutan yang sudah membunuh seorang teman kalian? Dan apa artinya bahwa aku sudah menyelamatkan kalian? Siapa yang mengancam kalian? 10 orang itu memandang ke kanan kiri, dan nampaknya ketakutan untuk menjawab,
Bahkan si tinggi besar itu lalu berkata lirih, "Tidak apa-apa, Tai Hiap, kami sudah salah bicara tadi, dan kami menghaturkan terima kasih atas bantuan Tai Hiap menangkap orang hutan itu." Melihat sikap ini, Tianxin mengerutkan alisnya dan dia pun melangkah ke arah lubang jebakan di mana orang hutan itu masih mengeluarkan suara teriakan-teriakan marah. "Baiklah, kalau begitu akan kukeluarkan lagi orang hutan itu." Tiba-tiba orang tinggi besar itu berseru, "Apin, jangan." Namun, seorang yang bernama Apin itu, seorang di antara mereka, telah menggerakkan tangan kanannya dan sinar hijau menyambar ke arah tubuh belakang Tianxin. Pemuda sakti itu maklum akan adanya sambaran senjata lembut ke arahnya, maka dia pun membalik dan melihat sinar hijau itu. Tahulah dia bahwa dia diserang oleh orang tinggi kurus itu dengan jarum-jarum halus. Tianxin mengibaskan lengan bajunya yang lebar sehingga jarum-jarum itu runtuh semua ke atas tanah. Akan tetapi Apin yang tinggi kurus itu telah mencabut sebatang pedangnya, dan melihat pedang yang ujungnya kehitaman itu, Tianxin terkejut. Seperti juga jarum-jarum halus tadi, pedang ini juga mengandung racun yang sangat hebat. Hal ini dapat diketahuinya dari baunya. Ketika serangan itu datang, Tianxin menggerakkan tangannya dan di lain saat pedang itu sudah terampas olehnya, lantas tubuh penyerangnya telah terlempar ke dalam lubang. Orang itu menjerit dengan suara mengerikan lalu disusul hiruk-pikuk di dalam lubang itu. Teriakan-teriakan menyayat hati dari Apin dan geraman-geraman marah dari orang hutan. 9 orang lainnya terbelalak dengan muka pucat sekali. Mereka pun tahu apa yang sedang terjadi, tahu bahwa teman mereka itu sedang dikoyak-koyak oleh orang hutan itu. Teriakan-teriakan mengerikan itu hanya sebentar saja, kemudian suasana di dalam lubang menjadi sunyi lagi, kecuali geraman binatang itu yang tidak berapa hebat lagi. Seolah-olah orang hutan itu telah merasa puas mendapat seorang korban lagi kepada siapa dia dapat melampiaskan kemarahannya. Tianxin memeriksa ujung pedang itu, menciumnya, kemudian melemparkan pedang itu ke atas tanah. Kalian ini orang-orang Zhenghua Pang," tiba-tiba dia membentak. 9 orang itu terkejut dan menggeleng-gelengkan kepala. Si tinggi besar berkata gugup, "Tidak, bukan, Tai Hiap, Zhenghua Pang sudah tidak ada." Dia saling memandang dengan teman-temannya lalu melanjutkan, "Kami hanyalah pemburu-pemburu biasa." Tianxin tersenyum, senyum yang hanya merupakan topeng bagi perasaan mengkal di hatinya. "Tak perlu lagi kalian menyangkal. Melihat jarum-jarum dan pedang itu, aku tahu bahwa kalian adalah orang-orang Zhenghua Pang. Apa kalian telah lupa kepadaku, putra dari Pangeran Cheng Han Hou yang pada beberapa tahun yang lalu pernah membasmi Zhenghua Pang?" Mereka makin kaget, memandang dengan mata terbelalak dan kemudian si tinggi besar menjatuhkan dirinya berlutut, diikuti oleh teman-temannya. Sekarang mereka pun ingatlah kepada pemuda ini. "Ampun, Tai Hiap, ampunkan kami yang bermata buta, tidak mengenali Tai Hiap. Memang kami adalah bekas-bekas anggota Zhenghua Pang. Akan tetapi sungguh mati, sekarang Zhenghua Pang sudah tidak ada lagi dan kami hanya sekumpulan pemburu. Sikap kalian aneh sekali, seperti ada yang kalian takutkan." Temanmu yang menyerangku tadi agaknya juga terdorong oleh rasa takut. "Hayo, ceritakan semua, kalau tidak, kalian akan kulemparkan satu demi satu ke dalam lubang ini. Hendak kulihat, siapa yang lebih kalian takuti, aku ataukah yang lain itu." Mendengar ancaman ini dan melihat kesaktian Tianxin, apalagi jika mengingat bahwa pemuda ini adalah putra dari mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang menganggap Zhenghua Pang sebagai musuh besar, mereka menjadi takut bukan main. Si tinggi besar, setelah memandang keempat penjuru dengan sikap takut-takut lalu bercerita, "Mereka berkelompok dan karena tidak mempunyai tempat tinggal lain, sesudah rasa takut mereka hilang terhadap pemuda-pemuda yang membasmi sarang mereka, akhirnya mereka kembali ke sarang lama, dan di sini mereka membawa keluarga mereka lalu membentuk perkampungan. Akan tetapi mereka sudah jera dan tidak mau lagi melakukan pekerjaan jahat. Mereka tak mau lagi mengganggu para pelancong dan para pedagang, juga tidak mau mengganggu perkampungan-perkampungan atau dusun-dusun lain. Mereka hidup sebagai pemburu-pemburu karena sebagai bekas anggota Zhenghua Pang. Selain mereka rata-rata memiliki kepandaian silat dan memiliki tubuh kuat,
juga di sekitar daerah itu terdapat banyak binatang buruan. Selama bertahun-tahun mereka hidup aman dan tenteram, keluarga mereka berkembang biak dan perkampungan itu menjadi cukup makmur. Kaum prianya memasuki hutan untuk berburu, sedangkan para wanitanya mengerjakan sawah ladang di sekitar perkampungan, yaitu tanah bekas hutan yang mereka babat. Akan tetapi, semenjak 2 tahun terakhir ini terjadilah perubahan setelah muncul seorang laki-laki yang bernama Sulotu, yaitu seorang peranakan Han dan Rusia Kazakh. Orang ini bertubuh tinggi besar, matanya agak kebiruan dan sungguh pun rambutnya agak hitam seperti orang Han, akan tetapi kulitnya putih dan bulu-bulu tubuhnya juga putih. Sulotu ini tiba di perkampungan itu, jatuh cinta dengan seorang gadis perkampungan itu dan mereka pun kemudian menikah. Akan tetapi, kemudian Sulotu memperlihatkan belangnya dan dia pun menjagoi di perkampungan itu. Ternyata orang ini mempunyai ilmu kepandaian yang cukup tinggi sehingga dia sanggup merobohkan semua bekas anggota Zhenghua Pang yang berani mencoba untuk menentangnya. Bahkan dia tidak takut akan keahlian orang-orang Zhenghua Pang itu tentang racun, karena Sulotu ini pun seorang ahli tentang racun. Dan tenaganya seperti gajah. Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian Sulotu mengangkat diri sendiri menjadi pemimpin mereka. Memang betul bahwa Sulotu tak pernah menyeret mereka ke dalam kejahatan, akan tetapi orang ini merupakan seorang pemimpin yang lalim. Dia memaksa orang-orangnya untuk bekerja berat, tetapi sebagian dari hasil buruan diambilinya sendiri. Maka sebentar saja dia telah dapat membangun sebuah rumah besar dan hidup mewah di antara kehidupan sederhana dari para penghuni perkampungan itu. Dan bukan ini saja, semakin lama Sulotu semakin bersikap sewenang-wenang dan wanita mana saja yang disukainya, mau tidak mau harus datang kepadanya dan melayaninya. Pendeknya, Sulotu hidup sebagai raja kecil yang selalu memeras orang-orangnya dan menggunakan tangan besi. Semua orang takut padanya, karena Sulotu ini amat kejam. Banyak orang yang sudah tewas olehnya karena melakukan kesalahan atau pelanggaran perintahnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.